DPL sepatunya bang. Akhirnya kita jualan sepatu. Akhirnya kita jualan sepatu ini. Shipoli jualan sepatu ini. Makin valid ke depannya. Halo guys, selamat datang di Lab Forensik. Kenapa datang ke lab forensik lagi nih? Karena akhir-akhir ini kan lagi banyak tragedi, bang. Tragedi gara-gara sepatu empuk. Gara-gara sepatu empuk, ada yang kecengklak lah, ada yang blister lah, Baiklah. dan lain-lain. Bahkan sampai kakinya pada sakit katanya. Nah, by the way, dari sepatu Indonesia yang sekarang banyak berkeliaran, Iya. nah ada nggak sepatu Indonesia yang terempuk? Oke, Versi update lah. versi Kita kan pernah upgrade bikin ya. ya. Yes, jadi list kemarin sebenarnya masih valid. Nah, Masih kita valid. mencari yang di luar list kemarin. Nah, betul sekali. Oke. Betul. Nah, fun fact-nya memang ternyata jawabannya ada loh teman-teman. Sepatu boots. Enggak. Nggak ada yang empuk kayak gitu ya. Nah, kita menemukan ada 5 sepatu Indonesia ya. Dia empuk, tapi nggak lembek. Jadi tidak menimbulkan tragedi, kecengklak, jatuh, dan lain-lain sebagainya. Iya. Langsung aja kali ya, kita masuk ke list yang nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 ini ternyata ada 100 Soft Stride ya, yang dimana kita kok ngelihat ininya, kok gue jadi inget Ahok ya kalau lihat ininya ya, lihat midsole-nya ya. Kok Ahok? Iya kan? Ya. Itu outsole-nya Gibran. Itu dia. Collab perpolitika. Positif dong, ya kan? Tokoh-tokoh bangsa harus berdamai di saat seperti ini kan. Betul. Nah, di sini kita juga melihat sebuah perdamaian yang menyenangkan ya antara empuk dengan kenyamanan kaki gitu. Karena biasanya empuk tidak sama dengan nyaman, tapi di sini empuknya nyaman. Nah, langsung to the point aja, kita kasih tahu itu hasil tes hidrometernya 14 HA. Ini bahkan ini 14 HA. bahkan lebih empuk daripada si Kangki apa tuh waktu dulu yang all time favorit kita Honjo, Story Honjo. Iya, lebih empuk dari Hyperblast. Yang nomor 5 aja lebih empuk. Betul. Waduh. Ngeri kan? Nah, ternyata ini lebih enak dan tuh kalian lihat ini looknya masih bisa dipakai buat harian. Gua sendiri sih sebetulnya mencurigai kalau ini sepatu lebih cocok dipakai untuk daily. Ya, dailynya dalam artian daily beater ya, buat dipakai hari-hari dan untuk daily training. Betul, untuk commuting juga. Bahkan untuk lari tipis-tipis lah kalau dikejar hutang. Dikejar hutang. Debt collector. Betul, bisa sih. Atau dikejar mobil. Itu yang menarik ya. Dan tambahan lagi memang kalau 100 ini kebetulan ternyata ada 2 ya. Nanti kita akan kasih tahu nih posisi yang ini masuknya di mana. 100 ini juga sebagai sepatu lari biasanya selalu ramah pemula. Si 100 ini? Iya, koleksinya 100 itu ramah pemula. Yang baru pakai sepatu? Baru pakai sepatu buat lari maksudnya. Sepatu buat lari. Kalau baru pakai sepatu kan toddler, Pak. Ada belum bikin sepengetahuan gue ya, nggak tahu kalau ada rencana yang lain gue nggak tahu. Nah, kecuali mungkin Jakarta, Jakarta versi 1 udah pernah. Itu kenapa? Nah, itu barulah 100 yang versi serius. Kalau dia next level mau performance, nah jawabannya di situ. Lebih performance, jawabannya di situ. Oke, si Jakarta performance. Iya. Nah, Jakarta memang di Jakarta butuh yang cepat sih larinya. Oh iya. Iya. Benar. Itu ya. Oke. Gue takut jokesnya tambah dark sebenarnya ya. Makanya kita skip aja ke nomor 4 ya. Iya. Nomor 4 ini signifikan sekali bedanya ada di Ardiles Elmore. L kelebihan ini. L kelebihan. Anjay. Nah, gimana? Setuju nggak? Gue masukin ke list nomor 4 nih. Setuju sih ini. Berapa sih diameternya? Diameter itu ada di 11,5 HA. Setuju sih gue. Karena dipakai itu emang kerasa beda kalau misalkan dipencet doang. Karena ini kan kerasanya keras ya tadinya. Tapi pas dipakai itu emang kerasa empuknya. Iya. Apalagi untuk orang-orang yang mohon maaf berat badannya berlebih. Karena gue juga termasuk. Oke. Begitu. Ini bakal kerasa empuknya guys. Gitu. Kemarin dicobain jalan ton juga kan? Si Elmore ini belum deh. Belum. Apakah harus kita coba jalan ton? Wah, tergantung ini. Kalau banyak yang request nanti gue cobain. Oke, nanti coba kalian request di bawah ya. Ini katanya agak kempes nih. Ini iya betul. Mungkin ini karena karakter si midsole-nya ya, si foam-nya ini kayak bukan kempes sebenarnya, tapi lambat untuk bounce back-nya. Iya, bounce back-nya lambat. Jadi sebenarnya dia akan return ke posisi awal. Tapi nggak instan. Betul. I see. Tapi bagusnya dari midsole ini kan ngeredam hentakannya. Nah itu, cuman ya minusnya oke. Jadi begitu dia udah kompres ya, naik laginya itu pelan-pelan. Lama benar. Nah, tapi di sini teman-teman ya pentingnya buat rotasi sepatu. Itu dia. Nah,
betul sekali. Kita jangan pakai sepatu yang sama tiap hari terus-terusan. Karena beberapa sepatu memang mungkin ketika kompres dia nggak langsung balik lagi. Kalau digituin terus gitu, malah besok-besoknya jadi nggak enak. Betul, malah jadi sakit di kaki. Iya, nah mendingan kalian punya 2 sepatu buat ganti-ganti. Betul. Itu memang dari dulu sih, nggak tahu, kalau dulu gue diajarin di menswear ya, pakai sepatu itu cowok tuh baiknya gonta-ganti, minimal punya 2 pasang. Minimal. Iya. Oke. Gonta-ganti misalnya Senin apa, Selasa apa, nanti Rabu baru pakai lagi hari Senin. Jadi ada rest day-nya buat si sepatunya. Iya, ada rest day-nya, Rest betul. day sepatunya. Karena mungkin aja kita keringetan, kotor dan lain sebagainya, basah gitu kan. Itu nggak tahu ya, dulu mungkin karena gue masuk ke satu instansi swasta yang cukup ketat soal dress code gitu ya, itu disarankan kayak gitu memang. Nah, lanjut lagi. Ini ada yang kempes-kempes lagi nih kabar-kabarnya. Ada bakso lewat dulu. Wah, kenapa ya guys? Dari kemarin tuh bakso tambah banyak. Gue penasaran loh. Terus tadi pagi di depan ada mobil gede tuh. Aduh, ngeri sih. Polisi juga ada. Ada. Oke, lanjut Pak. Unit Fly Racer. Oh, ini. Yang baru nih. Ini cakep banget. Nah, Kemarin gua pakai Gelaton ini. ini dia. Ini. Masuk juga ternyata. Berapa? Hasil pengetesan kita, dia dapat hasilnya 10 sampai 11 HA. Pantesan. Malah lebih empuk lagi dari Elmore. Pantesan sih sini 10 HA ya. Pantesan ketika gua pakai di kilometer 0 sampai 5 atau 8 gitu ya. Itu tuh masih kerasa banget empuknya. Oh, Bahkan mungkin bisa dibilang, aduh ini empuknya berlebihan. Oke. Tapi di kilometer 8 sampai 15 mulai normal. dan di akhir-akhir Jadi jadilah. akhir mulai kempes. Oh, jadi dia sama karakternya. Salah karakter misalnya. Begitu kompres, nggak langsung balik lagi. Nggak langsung balik lagi. Oh, oke. Karena kan gue coba Gelatonnya kan 1 sesi tuh. Soalnya berhentinya cuma sebentar. Jadi Baiklah. Berarti keputusan collab sama Gojira nggak tepat dong? wah, Godzilla kan banyak berenang ya. Iya juga sih, cuman kan di bobotnya dia berlebih, Pak. Oh iya benar. Waduh, gimana ini? Bisa gawat nih. Padahal menurut gue itu adalah salah satu collab tercakep. Oh iya. Iya, karena Gojira sih. Karena Gojira sih, udah nggak ada yang Karena lain. Godzilla, kan? Iya dong. Iya, dan ya balik lagi sih ngikutin sama kalian, bisa jadi nih 2 sepatu ini rotasi. Kan harganya terjangkau nih dua-duanya. Wah, ada budget sekian, saya butuh 2 sepatu yang enak, nyaman. Nah, ini 2 ini udah cocok nih. Betul sekali. Terbukti salah satunya bahkan dipakai jalan jauh. Betul. Atau mungkin kalau nggak jalan jauh berdiri lama ya, di berdiri lama. kereta, di bus gitu kan. Bus, di motor. Ya, di motor berdiri kan. Ya, siapa tahu. Kita nggak pernah tahu apa yang kalian lakukan kan ya. Gitu. Nah, ini lanjut nih. Ada yang nggak kalah menarik lagi di sini, tiba-tiba langsung jauh Pak selisihnya Pak. Tadi tuh 10. Enggak, tadi Si 10 sampai Fly 11. Racer 10 sampai Itu 11. posisi ketiga. Ini posisi kedua. 100 Core Strike. 100 lagi nih. Lanjut lagi. Si Corsair kenapa nih? Ini sampai dapat angka 6. 6. 6 dari 10. Ini dari luarnya aja empuk lagi. Iya. Dalamnya. Cuman yang unik tuh gini, sebenarnya dia tuh empuk tapi nggak lebay, dan sampai yang ini ya urutan nomor 2 itu nggak ada yang lembek dan terbilang stabil. Iya, Nah ini sebenarnya adalah karakter empuk yang kita cari selama ini. Silakan nggak apa-apa bikin empuk-empukan tapi stabil. Nah termasuk jawabannya di sini. Kalau selama ini kan kita sering ketemu yang empuk tapi nggak stabil, terus bikin kaki goyang-goyang. Oke. Nah jadi nggak oke lah ke kakinya kayak brand-brand luar tersebut lah. Kalian udah tahu yang mana ya. You name it lah. Nah kalau di sini enggak gitu, dan ini mungkin balik lagi ke tadi ya. Ini logiknya gue ngerti di balik sepatu ini. Ternyata memang nge-develop sepatu buat pelari pemula. Pelari pemula ya? Iya, yang penting satu dulu, nyaman dulu, empuknya pas ya. Tapi memang nggak ada tambahan apa-apa. Nah, di sini meskipun empuk nggak ada air retune, nggak ada yang tambahan-tambahan support apa gitu, nggak ada. Yang penting nyaman dulu lah. Iya, Buat jadi pakai lari gitu. ini tuh mengingatkan sama sepatu lari zaman-zaman dulu lah. Yang klasik pre-pandemi, bahkan mungkin di 2000-an. Sepatunya yang penting empuk, teknikal aja, udah. Cukup. Gitu, cukup. Yang penting nyaman, dipakai jarak jauh. Ya Benar-benar. cukup jauh lah gitu. Benar. Nah, ini tuh mengembalikan spirit seperti itu ke zaman sekarang. Gue nggak tahu apakah masih ada yang cari atau enggak. Pasti banyak ya. Pasti ada. Iya, gue yakin pasti ada. Karena ada juga orang-orang yang nggak peduli. Gue kagak peduli high critical form. Gue nggak peduli plat karbon dan lain sebagainya gitu kan ya. Yang penting gue pengen lari, mana yang nyaman? Iya, nyaman. Siapa sih 100 ini harganya berapa sih? Ini harganya juga cukup make sense ya, harganya di 500-an ya. 500 kecil lah. 500 kecil lah. Tapi satu hal yang membuat gue memasukkan di sini sebenarnya karena lebih ke multifungsinya, balik lagi ke tadi. Ini semuanya sebenarnya bisa dipakai untuk
jalan cepat gitu ya, kita workout tipis-tipis itu bisa. Nah tapi akan ada orang-orang yang punya kebutuhan ekstra. Gue harus olahraga lebih serius, lari gitu ya, dan lain sebagainya. Nah makanya ada 2 list ini di sini, Core yang strength dan soft yes, strength. yang bisa juga untuk harian, bisa untuk olahraga gitu. Makanya gue masukin di situ. Buat jogging lah ya. Iya, buat jogging misalnya nih, ya bapak cuma punya 2 nih sepatu, satu buat ngantor atau lebih formal, yang kulit, satu lagi yang ini misalnya. Ya, sneaker-sneakeran. Jalan-jalan weekend bisa pakai ini. Paginya bisa lari dulu pakai ini. Besoknya ngantor ya pakai sepatu formalnya gitu kan. Oh iya, itu rotasi juga ya? Iya, Sehari rotasi juga. bener. Itu. Benar-benar Itu penting. tuh. Nah, itu pentingnya kayak begitu. Dan ini mungkin akhirnya salah satunya sepatu ini mematahkan sedikit paradigma gue tentang sepatu empuk. Empuk itu bisa jadi juga nyaman dan enak, terutama buat pemula. Nah ini nih. Ternyata bisa ya. Yes. Karena ada juga yang empuk malah nyakitin ya. Ya malah nyakitin gitu ya. Kok dalam banget ya? Oke. Ini kan udah 4 nih. Oke. Yang pertama, Secara mengejutkan, secara mengejutkan. Harus kaget nggak nih? ya kaget lah. Jadi Brodo Arte. Waduh, didau. Brodo Arte coy, dapat di angka 4. gila Gimana lu pakai jalan tahun kemarin? Episode pertama kan? Sih. Enggak episode pertama. Episode 2? Kedua kayaknya. Oh, oke. Si Arte Slip On ini sebenarnya kalau buat jalaton ya, gua kurang merekomendasikan. Oke. Karena emang si midsole-nya terlalu empuk kan. Gitu. Oke. Terus, bukan midsole-nya ding, tapi bagian upper-nya justru yang bermasalah. Begitu. Karena ini kan slip on ya. Jadi ketika dipakai jalan jauh, jauh ya, ini bakal ngerepotin si upper-nya ini. Dan punggung kaki kita nggak kekunci. Jadi Betul. geser maju-maju ke depan. Itu yang bermasalah. Kayak nabrak. Betul. Oh, oke. Sampai blister gua kalau nggak salah. Oh, oke. Tapi secara nyaman ya. Nyaman. Dan Betul. ini juga mungkin sejujurnya kalau dari dari 4 list yang lain, dia itu yang paling kerasa nggak stabil. Dia paling empuk ya jelas, paling squishy jelas. Squishy gitu ya. banget gila. Supportnya tapi paling minimal. Nah, cuman kita tetap memasukkannya karena faktanya ini semua ini sudah melewati tingkat keempukan 5 yang pertama yang pernah kita bahas kemarin. Dan kenapa Brodo ini jadi menarik, Pak? Menurut gue itu salah satunya adalah kita jarang melihat ada brand Indonesia yang benar-benar berkiblat sama brand S tersebut ya dari luar, yang benar-benar bisa akhirnya mengambil spiritnya dimasukkan ke dalam produk mereka dengan harga yang lebih terjangkau lagi, tapi juga eksekusinya bagus. Iya, eksekusinya bagus. Betul. Karena banyak yang akhirnya cuma bikin aja, Cuma tapi asal nempel. iya, eksekusinya nggak sebagus itu. Betul. Ini berhasil bagus. Kalau ngomongin uppernya juga, ini kan neat ya, Pak. Ini kan udah dipakai gua jalan 8 jam. Uppernya ini masih ngunci loh. Bagus loh. Knittingnya ini bagus banget. Nggak melar. Dan gak melar, nah itu. Melar, betul. Gak kendor. Semua kepraktisan tuh ada di sini. Jadi Praktis banget. men, kita tuh sebenarnya lagi lihat future di sini. Mana nih? Gak ada istri saya. Lah, future Nanti kan. kan dari masa depan datang, Oh, tenang. siap. Iya, siap. Nanti datang dari masa depan. Lagi perjalanan. Lagi perjalanan. Nah, ini adalah masa depan sih kalau menurut gue. Kelima sepatu ini tuh menunjukkan kalau geliat semangat inovasi di pasar Indonesia gitu ya sudah begitu menjanjikan Ya. dengan timbulnya barang-barang seperti ini. Kita get back 2 tahun yang lalu aja nggak akan ketemu nih kayak begini-begini. Belum sih. Nggak ada. Gak ada ya? Nggak ada loh, dan kita sudah siksa sebagian di antaranya sampai jarak jauh ya, thanks to Oki juga ternyata bisa membuktikan ketahanannya dan banyak hal positif di baliknya. Kalian mungkin bisa nonton masing-masing reviewnya, kita udah review semua, dan disclaimer ini tuh yang kita masukin adalah dari yang udah pernah kita review aja. Betul biar sekali. lebih akurat ya datanya. Tapi mungkin kesimpulannya itu, zaman sekarang tuh kalau memang kalian mementingkan fungsi dan sangat-sangat memikirkan harga, ada yang bahkan lebih irit lagi daripada list kita sebelumnya, tapi lebih nyaman lagi, modelnya lebih keren, lebih badak lagi, dan lebih sanggup menempuh jarak lebih jauh. Betul. In this economy, bro. Mohon bersadar diri lah. Gitu, guys. Ya, jangan gaji 3 juta sehari. Nah, Kan? gaji 3 juta sehari buat ngekos kurang katanya. Ya. Kita harus berhemat, kan? Nah, karena apa? Kita mementingkan ya keberlangsungan masyarakat kita. Betul, Makanya lebih baik kita mensupport itu gaji 3 juta per harinya menjadilah barang-barang seperti ini, produksi-produksi UMKM. Masih ngebahas itu. Ya iyalah. Ya kan, ini adalah produksi-produksi UMKM
yang akhirnya kalau dibeli Pak Bu ini tuh bisa menggerakkan roda ekonomi. Sangat. Iya kan, mereka tuh sekali. adalah para produsen-produsen yang sedang bersemangat butuh dibeli produknya. Biar apa? Karena gue ngeliat nih, ini Ardiles Elmore ini tungguin 2 tahun 3 tahun akan jadi sesuatu yang lebih menarik lagi. Wah, gokil sih. Ini Unert nih Ini udah kebukti. Udah kebukti. Unert 2 tahun kayak begini bentukannya. Upgrade-nya jauh banget. Coba Betul. balik ke di high 2 tahun lalu, bisa nggak bertahan jalan ton 33 kilo? Belum tentu. Ini bisa bertahan coy. Bah, Kita lihat. benar. Ya, 2 tahun yang lain dan begitu pun yang lain-lainnya. Jadi udah nggak ada alasan karena kan gue cuma cocoknya sama brand tertentu dari luar, karena gue cuma cocok sama slip-on dan lain sebagainya. Enggak, udah Ini nggak ada alasan. slip-on. Semuanya udah ada. Betul, Jadi, bro. Itu sih kalau menurut kita ya hasil pengetesan lab forensik kita kali ini menemukan banyak-banyak bukti yang menggembirakan ya. Kalau sudah banyak alternatif yang sangat menarik, kalau kalian mau memilih salah satu dari sini pun kita silakan lanjutkan diskusinya di kolom komentar. Tonton dulu video bedah lengkapnya biar kalian lebih memahami lagi. Betul Oke, sekali. itu aja kali ya bedah forensik kita kali ini. Gue Cukup juga lah. diri. Gue oke pamit undur diri. Sampai ketemu di bedah forensik selanjutnya.